Bukan gitu, Raffi. Semakin cepat Mas Raffa ditemukan, semakin mudah aku melupakan perasaan ini. Aku nggak boleh jatuh cinta lebih dalam sama kamu. Mi amor, mi amor, mi amor, kamu sadar juga. Mi amor. Oh! Sabar, mi amor. Aku panggil dokter dulu ya. Dokter! Dok! Dokter, mi amor udah sadar, dokter. Tolong dicek, dokter. Gimana, dok? Syukurlah Pak, kondisi pasien sudah stabil. Terus soal kehamilannya bisa diperiksa sekalian nggak? Bisa Pak, kalau ada dugaan kehamilan. Untuk memastikan langkah medis yang tepat adalah melakukan USG Pak. Kalau gue beneran hamil, apa gue harus nikah sama Mas Endar? Enggak, gue gak mau, gue maunya nikah sama Rafki. Kamu mau kemana? Aku gak mau USG, aku mau pulang. Please, mi amor, jangan begitu, jangan paksain diri kamu. Kita harus tahu, kamu tuh hamil apa enggak. Please, mi amor, please, I beg you, aku mohon. Come on. Dok, ayo di USG, dok. Baik, kita lakukan sekarang ya Pak. Nom, Astaga Tristan. Linda, tolong kamu handle dulu ya. Bolehkah bisa sama karyawan saya aja di ruangan sebelah? Iya Mbak Namu. Nih, mari Bu, ikut saya. Tristan, lo kenapa? Itu siapa yang mukulin lo? jangan ceritanya, udah ntar aja. Ya udah kalau gitu gua ambilin P3K bentar ya. Thank you ya, Nom. Ya. Jadi saya hamil gak dok? Seperti yang saya bilang tadi, nggak ada kantung kehamilan, nggak ada janin. Mbaknya nggak hamil. Beneran saya gak hamil dok? Betul. Tapi dari pemeriksaan USG barusan, saya melihat mbaknya ada kista ovarium. Kista ovarium? Maksudnya gimana? Jadi kista ovarium inilah yang menyebabkan mbak terlambat haid dan hasil tes pack garis 2 palsu akibat gangguan hormonal. Tapi kok saya mual-mual terus ya dok? Jadi kista ovarium ini meskipun kecil dan jinak bisa menyebabkan gangguan hormon estrogen dan progesteron. Ketidakseimbangan hormon ini bisa menimbulkan gejala mirip kehamilan seperti mual dan muntah. Apalagi ditambah kondisi Mbak Sheila yang kelelahan dan stres berat, jadi bisa memperburuk kondisi ini. Tapi kista ini bahaya nggak? Sepertinya jinak, Pak. Tapi untuk menentukan bahaya atau tidaknya, kita akan lakukan observasi lebih lanjut. Tapi untuk sementara waktu, Mbak Sheila tidak perlu dirawat inap. Nanti saya akan berikan obat, setelah kondisinya stabil, Mbaknya boleh pulang. 1-3 bulan ke depan, tolong kontrol ya Mbak untuk USG ulang. Tapi dijaga ya Mbak, Mbak tidak boleh capek dan tidak boleh stres. Untung aja yang gue takutin gak kejadian. Gue selamat. Selamat. Beneran gak perih? Ya dikit. Tan ya. Tahan dulu, tunggu. Dikit lagi. Dikit. Iya. Apanya ini perih banget? No. Iya. Perih banget ini, Nom. Satu lagi. Sorry ya. Oke. Udah. Sekarang lo cerita kenapa lo bisa babak belur kayak gini. Jadi gini, Nom.
Jadi gitu ceritanya. Gue juga bingung kenapa gue tiba-tiba diserang. Gue gak kenal sama mereka. Dan kalau misalnya nggak ada Arta, gue habis. Gue habis. Jadi yang nolongin lo Arta? Mhm. Oh, Arta bener-bener gentleman sih. Kenapa, Nom? Udah bengong, senyum-senyum mikirin apa? Oh enggak, gue lagi mikir aneh aja soalnya. Kalau emang lo nggak kenal sama orang-orang itu, kenapa mereka ngincer lo? Bisa jadi mereka orang suruhan atau musuh lo? Musuh. Tapi gue gak tahu juga deh. Karena momen ini berbarengan banget sama gue konfrontasi tentang kehamilannya Arshila. Dia tersinggung banget karena dia gak ngerasa dia hamil. Gak tahu ya. Feeling gue sih, ya, gue gak mau nuduh lagi, tapi takutnya ini ulahnya dia. Itu artinya Arshila ini tuh benar-benar bahaya, Tristan. Ya gue jadi kepikiran Ayuna. Coba hubungin Ayuna deh. Coba ya. Halo Tristan. Hai, Yuna. Hai Ayuna, Hai Naomi. kamu lagi di mana? Aku lagi di kawasan Anyer di Desa Wanasari ya kalau nggak salah ya, Mas. Nih sama Mas Rafka. Lagi ngapain di sana? Ada urusan apa? Aku lagi ada urusan penting sama Mas Rafka. Kenapa kalian nelponin? Ada apa? Kayaknya nanti aja deh Ayuna. Iya, nanti aja. Iya, kamu fokus dulu sama urusan kamu di sana ya. Nanti kabarin aja kalau misalnya kamu udah di Jakarta. Soalnya ada yang aku sama Tristan mau ngomongin. Oh gitu. Bye-bye. Bye. Dah. Mereka mau ngomongin apa ya? Palingan juga Tristan mau curi-curi kesempatan lagi aja sama Ayuna. Dia kan modus aja buat mepet-mepet ke Ayuna. Ya sudah, terima kasih pengobatannya. Gue balik dulu ya. Hati ya. Iya aman. Lu bohong lu bilang gak perih, lu perih banget ini. Dikit kan. Perih banget, ayo. Keadaannya Arta gimana ya? Luka parah nggak ya? Apa aku ke kantornya aja ya buat mastiin dia baik-baik aja apa enggak? Ayuna, kita apa nepi dulu ya? Ini kayaknya udah mau hujan gede. Kita mau nepi dulu nggak? Baru nanti kita lanjutin lagi. Takutnya kalau daerah sini tuh banyak tanah longsor. Kayaknya nanggung deh. Mendingan kita langsung aja ya. Kita terusin aja. Kita harus segera menemukan clue tentang email misterius itu. Ya udah, aku lanjutin aja ya. Iya. Sebentar ya, Ayuna. Halo? Halo, Mas Rafki. Apa Mas Rafki sama Mbak Ayuna udah sampai di Jakarta, Mas? Oh, belum. Kita belum sampai Jakarta. Tadi saya sama Ayuna cari makan dulu. Ini sekarang kita masih di daerah perbukitan Desa Wanasari ya.